Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bertemu kembali dalam satu channel kesayangan kita, Bercerita Gereja dan Masyarakat, sebuah ide besar. Saat ini kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu berbicara tentang pengabdian seorang hamba Allah, yaitu Domeni Albertus Sakarias Runturambi Wenas. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita yang menonton dengan setia channel ini untuk mensubscribe, like, share, dan komentar. Asep R. Wenas lahir di Tombatu, yang sekarang Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Pada tanggal 28 Oktober 1897 dan meninggal di Tomohon, Sulawesi Utara, tertanggal 12 Oktober 1967 dalam usia 69 tahun. Domeni Asep R. Wenas, seorang pendeta dan tokoh masyarakat Minahasa, yang menjabat sebagai seorang ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tahun 1942 sampai 1967. Asep R. Wenas adalah seorang turunan dari penguasa Tomohon, seorang mayor yang pada masa Belanda berkuasa di tanah Minahasa. Ayahnya, Ludwig Wenas, adalah kepala Onder Distrik yang sering disebut Kumarua atau hukum kedua, atau sekarang atau kini sebagai seorang camat dalam jabatan seperti itu. Kakaskasen 1895-1902. Kemudian Ludwig Wenas dipindahkan ke Tombatu sebagai hukum kedua Tombatu. DS Asep R. Wenas adalah tokoh karismatik Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim. Domeni Wenas lulus dari sekolah pendeta Belanda di tahun 1921. Beliau menjadi seorang pendeta di Kemalambuai. Lalu ia atau Wenas sendiri menjadi direktur sekolah pendeta Stofil. Tentunya DS Asep R. Wenas merupakan salah satu pendiri Gemim di tahun 1934. Ia menjadi seorang ketua Majelis Jemaat Tomohon, Wakil Am BP Sinode, Wakil Ketua Sinode Gemim November 1941, Ketua Sinode Gemim 1942,
menolak dipilih lagi 1951. Tetapi sidang sinode tetap memilihnya sebagai wakil ketua, malahan ia menjalankan fungsi keketuaan pada tahun 1955. Lalu pada tanggal 24 Mei 1957, Wenas terpilih kembali sebagai ketua sinode. Hasil-hasil usaha di bidang sosial dan kemasyarakatan membuatnya sangat disegani dan dihormati. Pada tahun 1946, ia dianugerahi tanda jasa Officer in the Order Oranye Nassau. Kemudian UKIP juga memberinya gelar Dr. Honoris Causa atas jasa-jasanya di bidang gerejani, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. DS Aset R. Wenas juga berperan serta dan sangat penting dalam penyelesaian permasalahan Permesta. Beliau atau Wenas sempat ditawarin oleh Presiden Soekarno ke Jakarta, dan Agustus 1959 ditunjuk menjadi anggota DPR, tetapi ditolak dengan alasan bahwa ia dibutuhkan di masyarakat. Kemudian tahun 1965 Wenas turut menjadi anggota delegasi DGI ke Sidang Raya DGD di New Delhi, India. Dari pemerintah Indonesia di tahun 1968, Wenas menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial. Selanjutnya, DS Aset R. Wenas dengan resmi mengambil alih tugas pimpinan dalam kapasitas sebagai wakil lokal, dan kemudian dikukuhkan dalam sidang sinode Mei 1942. Domini Aset R. Wenas menjadi ketua sinode Gemim orang Minahasa pertama dengan juru tulis Hagoni dan bendahara DS Bertus Mundung. Domini Bertus Mundung sempat menjadi pejabat ketua sinode Gemim sementara selama 1 tahun ketika Wenas harus mendampingi istrinya yang sedang sakit. Ia terpilih lagi dalam sidang sinode Oktober 1945. Dan Domini Wenas berperan besar dalam pembukaan gereja-gereja yang sempat ditutup oleh negara Jepang. Ia menemui dan mendapatkan keleluasaan dari pemerintah militer di Tomohon dan membuka 2 gereja besar, yaitu Matanik dan Walian, tertanggal 1 Februari 1942. Gereja besar dihadiri oleh 4 orang, gereja di Matanik dihadiri oleh 30 orang, dan gereja di Walian dihadiri oleh 25 anggota atau 25 orang. Dengan izin pengurus bagian ibadat Nakao, tertanggal 31 Mei 1942 diadakannya pertemuan anggota sinode Gemim di Tomohon. Pertemuannya dengan DS Miyahima, kronika Gemim yang disebut dengan Miyahima, yang berkunjung di tanah Minahasa tertanggal 16 sampai 23 Juni 1942, serta perhimpunan berbagai gereja-gereja berpuncak dari keluarnya maklumat kepala urusan ibadat dan pengajaran Kodama atas nama pemerintah membuka rumah-rumah ibadat tertanggal 4 Juli
1943. Upacara peringatan 8 tahun pendirian GEMIM diselenggarakan dengan meriah pada tanggal 30 September 1934 di Gereja Sion dengan dihadiri Kodama dan Nakao. Pemirsa yang berbahagia, saya kira bercerita gereja dan masyarakat dengan topik sepak terjang atau kiprah Albertus Zacharias Runtuabi Wenas untuk bagian episode yang pertama ini cukup sampai di sini. Dengan harapan kita belajar dari sejarah bergereja dan berjemaat yang rasa-rasanya tidak akan pernah selesai. Karena berbarengan dengan peradaban dunia yang lemah, marilah kita ikuti episode selanjutnya. Dan tentunya kesempatan yang indah saat ini, saat kita mendengar, mengikuti YouTube kita saat ini, yang bicara tentang bercerita gereja dan masyarakat, jangan lupa di subscribe, like, share, dan diberikan komentar-komentar. Terima kasih untuk kita semua. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Salam persahabatan, salam sehat, salam damai sejahtera. Haleluya. Tabia Waya. Tuhan memberkati. Amin.